Selamat datang peserta didik SMK Dharma Prasetya Mapura tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kalian akan mendapatkan materi tentang pengenalan kurikulum SMK. Nah, akan dibawakan langsung oleh saya sendiri, yakni Ikomang Metrayana SPD. Saya selaku salah satu manajemen di SMK Dharma Prasetya Mapura sebagai wakil bidang kurikulum. Baik, pengertian kurikulum. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Oke. Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan sebagai berikut, ada 3. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar. Maksudnya itu adalah kalian ada di posisi SD, sekolah dasar. Tujuannya apa? Adalah meletakkan pondasi dasar, kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan. Kemudian tujuan pendidikan yang kedua adalah tujuan pendidikan menengah, yakni kalian dapatkan waktu di sekolah menengah pertama, yaitu SMP. Tujuannya hampir sama dengan tujuan pendidikan dasar, cuma ada penambahan peningkatan. Jadi meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar dapat hidup mandiri. Ada kata kuncinya, yaitu keterampilan hidup mandiri. Nah, Indonesia, kalian diminta untuk wajib belajar sampai saat ini adalah 12 tahun. Dulu 9 tahun, jadi 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP. Kalau sekarang wajibnya 12 tahun, jadi SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, secara mengkhusus tujuan pendidikan menengah kejuruan. Jadi, kalian sekarang ada di bidang yang nomor 3, tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu SMK. Tujuannya sama, meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar dapat hidup mandiri sesuai dengan kejuruannya. Oke, Bapak akan jelaskan sedikit tentang sekolah menengah kejuruan, yaitu yang disingkat dengan SMK. SMK adalah salah satu jenjang pendidikan menengah dengan kekhususan mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja. Jadi ketika kalian lulus, diharapkan kalian bisa langsung terjun ke dunia kerja. Artinya setelah tamat dari SMK, kalian langsung bekerja. Artinya dari sanalah ketika kalian sudah bekerja, berarti kalian sudah bisa hidup mandiri. Artinya menghidupi kehidupan kalian sendiri. Dengan pengertian bahwa setiap bidang studi adalah pendidikan kejuruan sepanjang bidang studi tersebut dipelajari lebih mendalam dan kedalaman tersebut dimasukkan sebagai bekal memasuki dunia kerja. Jadi kalian akan selama bersekolah di SMK, kalian mendapatkan suatu bekal tambahan ilmu. Beda dengan SMA, kalian hanya dapat teori saja. Jadi setelah tamat SMA jarang yang sudah bisa langsung bekerja, tapi kalau SMK dipastikan kalian setelah tamat bisa langsung bekerja. Oke, nah Dharma Prasetya Mapura, yaitu SMK Dharma Prasetya Mapura, bukan SMK sekolah swasta yang ada di Karangasem yang membuka atau menyelenggarakan kompetensi keahlian. Nah, maksudnya kompetensi keahlian itu adalah kejuruan, itu jurusan tata boga. Ya, jadi tata boga itu ada 2 sebenarnya, ada yang pertama FB product dan yang kedua ada namanya FB service. Jadi jurusan ini tidak hanya belajar tentang cara membuat makanan, namun juga kalian akan mempelajari cara menyajikan dan menghiasnya agar makanan yang kalian sajikan itu terlihat cantik. Jadi bukan saja kalian buat nasi goreng, telur goreng, mie goreng, bukan. Itu kan dah biasa. Nah, sekarang kalian di SMK, apalagi mengambil jurusan tata boga, kalian akan diajar untuk menyajikannya bagaimana caranya, bagaimana biar terlihat cantik, bagus. Jadi SMK Dharma Prasetya Mapura menyiapkan lulusannya siap bekerja di dunia usaha dan di dunia industri ketika lulus SMK, di mana ketika kalian lulus kalian akan memiliki beberapa peluang kerja. Jadi setelah kalian tamat SMK, kalian bisa bekerja sebagai chef itu adalah tukang masak, atau asisten koki. Ya, jadi chef sama koki sama saja artinya. Kemudian ada pelayan restoran di hotel, atau kemudian sebagai waitress itu pelayan di restoran yang membawakan makanan dan minuman. Kemudian yang kelima, juru masak di rumah sakit bisa jadi. Bakar itu adalah orang yang membuat kue. Ya, jadi menyajikan kue, bukan sekedar membuat kue biasa, tapi kalian bisa, kalau punya keahlian lebih, kalian bisa membuat kue yang lebih bagus. Kadang kalau kalian pernah melihat
tontonan di televisi ada kue-kue ulang tahun yang bertingkat-tingkat, itu bagus. Yang 7, staff catering. Catering kan tahu ya, jadi catering itu tentang pembuat makanan, nasi kotak dan sebagainya. Selain itu kalian bisa barista. Nah, barista itu mungkin bagi yang bar. Nah, itu artinya bekerja di bar, artinya membuat atau meracik suatu minuman. Nah, kadang kenapa ada peluang kerja seperti ini? Karena kalian akan berhadapan dengan turis. Ya, jadi turis artinya bukan orang Indonesia, bukan orang lokal, jadi orang luar negeri. Orang luar negeri sukanya apa? Minuman-minuman yang bermerek internasional. Kalian bisa bekerja di barista. Atau yang terakhir ini, pilihan terakhir. Kalian bisa bekerja sebagai wirausaha. Maksudnya wirausaha adalah kalian bisa membuat suatu usaha sendiri. Nah, jadi kalau kalian dah bosnya, berarti kalian akan punya anak buah. Oke, sebagai informasi, bekerja sebagai chef dan sebagainya itu gajinya, nah sekarang terang-terangan saja, gajinya itu mulai dari 3 juta. Nah, jadi kalian bisa bayangkan setiap bulan kalian mendapatkan gaji 3 juta kalau bekerja di darat. Nanti kalau kalian mau mendapatkan gaji yang lebih besar, kalian bisa mencari bekerja di luar negeri atau kapal pesiar. Sebagai gambaran umum, orang-orang yang bekerja di kapal pesiar gajinya itu per bulan kurang lebih 10 juta ke atas. Bayangkan, 10 juta ke atas. Kerjanya apa? Sama kok seperti kita yang lakukan di rumah. Cuci piring, buat makanan, tetapi itu digajinya bukan menggunakan uang dengan mata uang rupiah, tapi mata uang dolar. Karena kalian tahu, dolar itu lebih besar nilainya ketimbang mata uang rupiah. Jadi kalian bekerjanya sama, kalian kerja di rumah di Indonesia maupun di luar negeri, kerjanya sama, cuma beda penggajiannya atau penghasilan. Oke. Nah, terkait kurikulum. SMK Dharma Prasasti menggunakan kurikulum 2013 yang mana program pendidikannya ditempuh selama 3 tahun. Ya, sama ini, 3 tahun. Jadi setiap 3 tahun itu ada 2 semester. Jadi di mana satu semester lamanya 6 bulan. Jadi total selama 3 tahun kalian akan belajar selama 6 semester. Jadi 6 semester kali 6. 6 kali 6 berarti 36 bulan. Ya, jadi ingat 36 bulan belajar. Oke, Bapak jelaskan sedikit tahun pertama. Di semester pertama, siswa akan diberikan materi full belajar tatap muka dalam kelas. Jadi kalian full di dalam kelas mendapatkan materi-materi. Ya, jadi materi-materi yang didapatkan adalah bagaimana sebagai seorang waitress, bagaimana sebagai seorang chef, itu yang kalian dapatkan materinya. Ya, artinya pengetahuannya. Jadi siswa fokus mempelajari materi untuk meningkatkan pengetahuan. Kemudian di semester kedua, di awal pelajaran, kalian akan diajak namanya table manner. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu table manner. Jadi Bapak jelaskan sedikit. Table manner adalah kunjungan ke hotel. Jadi kalian langsung melihat bagaimana sih seorang chef bekerja membuat makanan, bagaimana sih seorang pelayan atau waitress melayani tamu. Nah, kalian yang dilayani di sana. Di samping kalian melihat, nanti kalian duduk di meja makan. Kalian akan dilayani bagaimana cara makan yang benar. Ingat, makan pun kalian belajar. Tangan kanan apa, tangan kiri apa. Kemudian ada juga yang waitressnya, jika ada laki-laki perempuan yang bagaimana yang paling pertama dilayani itu ada pengetahuannya. Nah, itu kalian dapatkan di semester 1. Atau lebih lebih lengkapnya nanti kalian dapatkan ketika kalian mendapatkan training yaitu di tahun kedua. Nih, tahun kedua. Di semester pertama siswa akan diajak praktek kerja industri. Atau istilah lainnya training ya. Jadi training di hotel untuk memperoleh ilmu ketambahan selain di luar sekolah. Jadi di sekolah kalian dapat ilmu, kemudian kalian keluar training, kalian dapat ilmu tambahan. Artinya kalian padukan di sana, kolaborasikan apa yang kalian dapatkan di sekolah dengan apa yang kalian dapatkan di hotel. Nah, kemudian tahun ketiga, di semester pertama kalian kembali training lagi. Jadi tadi tahun kedua semester pertama training, semester kedua kembali ke sekolah belajar. Kemudian tahun ketiga semester pertama kalian kembali lagi training lagi sekali selama 3 bulan. Jadi kalian total trainingnya 6 bulan. 3 bulan di semester pertama tadi di tahun kedua. Kemudian 3 bulan yang kedua di tahun ketiga. Jadi kalian full 6 bulan. Jadi siswa kembali training di hotel untuk memantapkan ilmu apa yang kalian dapatkan untuk persiapan ujian. Nanti di semester kedua kalian tinggal ujian saja. Jadi ujiannya nanti ada UKK, uji kompetensi kalian. Artinya uji jurusan kalian. Kalau kalian tata boga berarti kalian nanti memasak, itu diuji. Kemudian kalian melayani tamu itu diuji. Tujuannya apa?
Nanti kalau kalian lulus UKK, kalian akan mendapatkan yang namanya sertifikat UKK. Sertifikat UKK inilah sebagai nilai plus bagi siswa yang lulus di SMK. Seluruh SMK wajib memberikan sertifikat UKK, di mana sertifikat UKK itu digunakan untuk mencari kerja. Ya, jadi itu bedanya SMA dengan SMK. Nih. Kemudian ujian sekolah sudah biasa dan ujian nasional. Jadi kesimpulannya adalah kalian lebih banyak praktek ketimbang teori. Jadi kalau bisa kalian rumuskan yang belajar di SMK 40% dia di sekolah, 60% dia sudah di dunia kerja. Jadi kalau beda halnya dengan SMA, dia lebih banyak di sekolah, yaitu 90%. Oke, nah untuk mendukung pembelajaran seperti itu, mata pelajaran yang diperlukan untuk menunjukkan tujuan tersebut mengacu pada spektrum kurikulum. Jadi ada namanya muatan nasional, yang dimaksud dengan muatan nasional, mata pelajaran umum, bahasa Indonesia, PPKN, agama, itu kan namanya muatan nasional. Kemudian yang kedua, muatan kewilayahan, artinya dapat seni budaya, ya itu wajib, tidak boleh dilepaskan. Nah kemudian yang nomor 3, ini yang penting, muatan peminatan kejuruan, artinya produktif khusus. Nah jadi bisa kalian bayangkan, nanti Bapak akan share di link berikutnya. Nanti akan ada 3 dasar bidang keahlian, dasar program keahlian, dan kompetensi kalian. Apa saja materinya seperti ini. Ya, silahkan dilihat. Muatan nasional, kalian dapat pendidikan agama, Pancasila atau PPKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia maupun bahasa Inggris. Jadi kalian bisa lihat di kolom ini, kelas 10, 11, 12, ya. Semester 1, semester 2, semester 1, semester 2. Jadi agama tetap kalian dapat dari kelas 1 sampai kelas 12, PPKN juga. Nah, nanti kalian sejarahnya cuma dapat di kelas 10. Kemudian muatan kewilayahan seni budaya kalian hanya dapat di kelas 10. Jadi kelas 11 dan kelas 12 tidak dapat. Penjaskes kalian cuma dapat olahraga di kelas 10 dan kelas 11 saja. Kelas 12 sudah tidak. Nah, yang ini paling penting, muatan peminatan kejuruan. Jadi kalian fokus di kejuruan kalian saja. Nah, artinya ini yang lebih banyak ini. Ini maksudnya 3 itu 3 jam ya. Jadi kelas 10 kalian dapat simulasi komunikasi digital 3 jam. Hanya dapat di kelas 10. IPA terapan hanya dapat di kelas 10. Kepariwisataan cuma dapat di kelas 10. Kemudian program kalian keamanan pangan kelas 10 saja. Pengetahuan bahan makanan hanya di kelas 10 saja. Yoga dasar dan ilmu gizi juga di kelas 10 saja. Kalian bisa lihat tanda angka-angka ini. 7, 5, 8. Artinya kalian dapat 7 jam, 5 jam, 8 jam. Itu lebih banyak kejuruan atau jurusan kalian. Jadi masalah matematika, bahasa Indonesia cuma dapat 4 jam, 3 jam, bahkan ini menurun. Bahasa Indonesia kelas 10 dapat 4 jam, kelas 11 dapat 3 jam, kelas 12 dapat 2 jam. Ya. Jadi seperti itu yang gambaran secara umum untuk kalian bersiap masuk di SMK ya. Seluruh SMK sama, materinya segini. Tidak hanya di Dharma Prasanti saja, seluruh SMK sama ya. Di Bali, maaf di Karangasem, di Bali, di Indonesia sama. Mata pelajarannya yang akan dapatkan ini. Jadi dimanapun kalian sekolah, mata pelajarannya ini. Jadi kalian tidak bisa menghindar, oh saya tidak suka matematika, saya mau nyari sekolah lain. Tidak bisa, tetap matematika dapat. Saya tidak bisa bahasa Indonesia, tetap dapat bahasa Indonesia. Saya tidak suka bahasa Inggris, ini buktinya kalian tetap dapat. Kelas 10 dapat bahasa Inggris, apalagi kalian sekarang mencari jurusan tata boga, pariwisata, wajib kalian bisa bahasa Inggris. Wajib. Terus Pak, mending saya nyari jurusan yang lain seperti motor, teknik sepeda motor. Kan nggak bahasa Inggris? Ya, bahasa Inggris tetap dapat. Kan nanti kalian akan bersaing dengan jurusan pekerjaan yang lain. Tidak mungkin kan kalian ketemu orang Indonesia saja. Pasti kalian nanti akan menemukan klien atau pelanggan orang bule. Apakah kalian mau menjawabnya dengan bahasa Indonesia? Kan tidak mungkin. Jadi bahasa Inggris itu wajib. Ya, jadi sekedar motivasi. Asal kalian mau belajar, pasti bisa. Jadi itu sedikit informasi di awal tentang pengenalan kurikulum yang ada di SMK Dharma Prasanti. Baik, kurang lebih Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan terakhir Bapak ucapkan selamat bergabung di keluarga besar SMK Dharma Prasanti Amapura. Baik, terima kasih. Om Santi 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 Om.